kita membutuhkan seorang gembala untuk memimpin langkah kehidupan kita. Mari buka kitabnya saudara di kitab Mazmur 23 mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ini Mazmur Daud, ada rasa ungkapan syukur yang Daud berikan kepada Tuhan bahwa begini, dia mengenal siapa gembalanya. Makanya dia berani mengakui bahwa Tuhan adalah gembalanya yang baik. Mari mengakui Yesus sebagai gembala dalam kehidupan kita. Gembala itu memperhatikan dombanya. Pastikan Anda dan saya adalah domba yang dimuridkan Tuhan, yang mau dididik Tuhan, yang mau mengalami Tuhan hari-hari ini. Kita tahu keadaan kita banyak sekali yang mengalami goncangan, tekanan kehidupan, tapi kita melihat bahwa seperti Raja Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku. Katakan kepada diri sendiri bahwa kita punya gembala yang sepertinya seharusnya kita nggak perlu takut. Karena gembala itu memperhatikan kita. Tuhan Allah Roh Kudus memperhatikan hidup kita. Daud nggak tanggung-tanggung untuk mengakui keberadaan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kekurangan apa, saudara? Tidak hanya soal sandang pangan papan, tetapi tidak kekurangan penyertaan, tidak kekurangan perlindungan. Tuhan memberikan dia kekuatan. Tuhan menyertai langkah Daud. Mari pagi hari ini, rasakan kasih Tuhan yang begini, mengakui terlebih dahulu bahwa dia gembala kita, lalu declare bahwa kalau ada gembala, berarti aku nggak perlu kekurangan. Kalau tidak perlu kekurangan, berarti tidak ada rasa takut. Dan dikatakan, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Padang rumput yang hijau itu menyegarkan. Sungguh-sungguh sejuk sekali. Merasa begini, sumilir kalau ada angin. Seperti yang saya rasakan ini, sumilir. Nggak sumuk, nggak panas, nggak pengap. Tapi sungguh-sungguh merasakan bahwa, oh ternyata ada Tuhan itu menenangkan seluruh pikiran kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tenang sekali rasanya. Daud mendeklar bahwa dia tidak hanya sekedar gembala, dia mengerti kebutuhan, dia mengerti isi hati kita, dia mengerti apa saja yang sedang kita alami hari-hari ini. Dia sangat mengerti. Lalu dikatakan begini, ia membaringkan aku di padang. Meskipun padang itu kering, meskipun padang itu susah, meskipun padang itu gak menyenangkan, tetapi berumput hijau. Ada Tuhan, itu tetap menyenangkan. Ada Tuhan, seharusnya gak overthinking. Ada Tuhan, seharusnya gak stres berkepanjangan. Daud mengakui bahwa padang itu berumput hijau. Ini doa profetik, memperkatakan, membalikkan keadaan. Contoh, sekalipun keadaanku tidak baik, tapi aku percaya Tuhan besertaku. Itu profetik. Itu menyatakan kebesaran Tuhan. Perhatikan saudara, untuk kita melakukan doa profetik, kita harus percaya Tuhan. Untuk melakukan doa profetik, kita harus mengakui bahwa Tuhan itu dahsyat. Anda dan saya harus percaya akan hal itu. Daud sungguh-sungguh mengakui itu. Mendeklar bahwa Tuhan adalah gembala. Mendeklar bahwa tidak akan pernah berkekurangan. Mendeklar bahwa padang yang terjadi dalam kehidupan kami semua ini, Tuhan sanggup mengubahkan. Tuhan sanggup membalikan keadaan. Dan itu dahsyat. Dan itu keren banget. Amin. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di dalam Tuhan, sekalipun goncangannya besar, tapi tetap tenang. Mari belajar di hari-hari ini. Tenang di dalam Tuhan. Gak ruwet isi pikirannya. Kalau ruwet pikirannya, berarti kita harus menghadirkan Tuhan sebagai gembala itu sendiri. Menghadirkan Tuhan sebagai Allah dalam kehidupan kita. Kita yang mesti panggil. Kita yang butuh Tuhan. Kita yang perlu panggil. Keberadaan Tuhan harus ada di dalam kita. Artinya, biarkan Allah berhabitasi dalam hidup kita. Waktu kita overthinking, waktu kita penuh dengan ketakutan, ingatlah firman Tuhan ini. Ia, si gembala itu, membaringkan aku ke air yang tenang. Ada air kok. Sekalipun mengalirnya sedikit, tapi mengalir. Mungkin bisa dibilang bahwa kalaupun pendapatannya yang mengalir itu tidak banyak, tetapi selalu ada.
Penyertaan selalu ada, pembelaan ada. Mungkin jumlahnya nggak besar penghasilannya, tetapi selalu ada. Itu namanya kemenangan. Itulah si gembala itu yang menyertai langkah kehidupan kita. Makanya latih diri, saudara, untuk nggak tamak, untuk nggak rakus. Kok jumlahnya cuma segini? Kok nggak banyak? Kok cuma sedikit? Mari belajar untuk mencukupkan diri apa yang ada sekarang ini. Karena, sekali lagi, takkan kekurangan aku. Terus mengalir. Jangan ada rasa tamak, apalagi rakus. Pengennya cepet-cepet, banyak. Ingat, banyak orang hari-hari ini menghabiskan waktu untuk sesuatu hal yang ayo cepet-cepet, ayo banyak, ayo cepet-cepet, ayo lunasin. Tetapi lupa bahwa hubungan dengan Tuhan itu lebih penting dari semuanya itu. Pagi-pagi bangun doa pujian penyembahan. Merenungkan firman Tuhan. Day by day renungkan firman Tuhan. Rasakan kasih Tuhan yang mengalir seperti sungai itu. Ada rasa keteduhan. Anda dan saya nggak boleh panik hari-hari ini. Nggak boleh takut hari-hari ini. Jangan burn out. Waktu sudah seperti itu berarti sudah warning. Ketika burn out, susah untuk berdoa, susah untuk bisa merasakan hadirat Tuhan, itu warning keras. Jangan diam aja. Cari pasangan, cari teman yang bisa membangkitkan api Tuhan. Sekali lagi, dia gembala yang baik. Kembalilah kepada gembala itu. Gembalanya cuma satu, nggak ada yang lain. Gembala kita ada satu, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Balik ke posisi awal. Melakukan doa, pujian penyembahan. Renungkan firman Tuhan. Tuhan bicara apa? Mendengarkan suara Tuhan. Memekakkan telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita lagi mendekati gembala kita. Kita lagi melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Ya, Ia menyegarkan jiwaku. Perhatikan, jiwa itu perlu disegarkan. Berapa banyak hari ini orang stres, orang frustrasi, gak bisa doa, takut akan masa depan, takut keadaannya makin chaos. Keluarga-keluarga boleh mengalami kehancuran begitu banyak. Ketakutan demi ketakutan, takut miskin, takut gak bisa makan. Ia menyegarkan jiwa. Kita butuh namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itu didapat daripada hubungan kita dengan Tuhan. Jangan cari yang lain deh. Jangan minta hamba Tuhan mendoakan kita supaya kita tenang. Tidak. Hampiri si gembala itu. Tuhan, hambamu datang kepadamu. Hambamu mau Tuhan merasakan engkau kembali. Rasakan kasih Tuhan. Day by day rasakan kasih Tuhan. Itu yang akan kita nikmati hari-hari ini. Merasakan cintanya Tuhan. Makanya waktu kita dekat sama Tuhan, kita merasa bahwa Dia gembala. Satu. Yang kedua, waktu kita intim dengan Tuhan, kita nggak kekurangan apa-apa. Mengalirlah berkat itu. Lalu yang ketiga, meskipun berada di padang, meskipun di tempat-tempat yang sangat sunyi, nggak ada pertolongan, tetapi ternyata rumputnya hijau, yang artinya ada yang bisa kita kerjakan dan pasti menghasilkan, meskipun mungkin nampaknya kecil, tapi akan terus mengalir. Berikutnya yang keempat, kita memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang teduh. Itulah Tuhan Allah kita. Kita memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang teduh. Kita nggak overthinking, nggak ketakutan. Tanda bahwa orang disertai dengan Tuhan itu adalah ya kita nggak takut. Tanda bahwa hatimu penuh dengan sukacita dan ucapan syukur adalah engkau tidak overthinking. Engkau tidak diliputi oleh ketakutan yang luar biasa. Ya. Lalu tanda berikutnya adalah Ia menyegarkan jiwa kita. Kita tidak menjadi orang yang gampang stres, frustrasi. Kita sungguh-sungguh bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita bisa tersenyum melihat hari esok. Kita nggak ketakutan. Kalaupun di Indonesia hari-hari ini cukup berantakan, tetapi kita bisa melihat kuasa Tuhan. Sekalipun dolar naik, sekalipun Pertamax naik mungkin, atau semuanya udah turun. Saudara, kita tidak terpengaruh oleh situasi yang ada. Tapi kita melihat kuasa Tuhan bekerja sungguh luar biasa dahsyatnya. Jangan pernah takut itu. Ya, perhatikan, Dia gembala yang baik, Dia yang menyertai langkah hidup kita. Dia yang mensuplai kebutuhan kita. Makanya, rasakan dulu, Dia gembala, Dia Allah kita. Amin. Selamat berhari pekan. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya.